Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad pada pertemuan ketiga. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ashabihi ajmain. Summa ila arwahim wa alihi hadal kitab as-sahih Muhammadul Islam. Nabi Habib Muhammad al-Bajali wa nahwiyin wal muhaddisin wal mufassirin wal ulama wal musannifin summa ila jami'i wasaina wa asatidatina wa abaina wa ummahatina al-fatihah. Alhamdulillahi alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kali ini judulnya adalah mudahnya memberi nasihat tapi sulit untuk menerimanya. Ayyuhal walad, he santri, an-nasihatu ari nasihat eta sahlun mudah, mere nasihat mah gampang. Wal muskilu jeung ari anu hese eta qabuluha narima kana eta nasihat. Ngan nu hese mah narimana ngamalkeunana. Li annaha karena itu nasihat fi midaki muttabi'il hawa di jalma anu masih keneh condong nuturkeun hawa nafsu, murratun eta pahit karasana. Jadi jalma anu masih keneh nuturkeun hawa nafsu ketika diberi nasihat pasti bakal berat. Idil manahi karena sanyana ari larangan eta mahbubatun leuwih dipikaresep fi qulubihim dina pirang-pirang hatena muttabi'il hawa. Jadi kadang-kadang larangan ti Allah, bentuk panyaram ti Allah leuwih keneh dipikaresep ke jalma-jalma nu masih keneh nuturkeun hawa nafsu. Mabok resep cek maranehna mah dakeun ngumbar hawa nafsu. Ulin jeung awewe nu lain mahram jeung lain pamajikan leuwih keneh dipikaresep ke jalma nu nuturkeun hawa nafsu. Wa alal khusus terlebih-lebih kitu di dieu mah. Liman pikeun jalma kana anu bukti si eman eta tolibal ilmi kenutut ilmu ar-rasmi anu resmi atau ar-rasmi anu formalitas. Wa mustagilan jeung katungkul fi padlin nafsi dina kautamaan nafsu wa manaqibid dunya jeung persaingan dunia. Jeung kitu deui nasihat itu berat pikeun jalma anu keur mencari ilmu, yang sedang mencari ilmu tapi hanya sebatas formalitas. Neangan ilmu teh formalitas we wungkul ieu mah pedah dipaksa ku kolot, pedah dijurungkeun ku indung bapa, pedah kapaksa, pedah kolotna budak ajengan. Jadi lain kahayang sorangan jeung lain niat lain kalimatillah. Wa mustagilan fi padli nafsi atawa neangan ilmu teh pikeun supaya dianggap tokoh, pikeun supaya neangan jabatan, pikeun tujuanana jeung dunia we jeung keutamaan diri. Atawa wa manaqibid dunya neangan ilmu teh supaya untuk persaingan dunia. Ngarah urang mun geus pinter mah gitu kan teu hese mengambil jabatan-jabatan penting di organisasi di MUI di mana we, yang dicarinya adalah tujuan dunia. Makanya orang-orang yang sedang dirundung hawa nafsu atau orang yang mencari ilmu hanya formalitas atau orang yang mencari ilmunya dalam rangka untuk mencari jabatan dan juga mencari dunia,
ketika dia mendapatkan nasihat, maka nasihat itu akan terasa berat. Fa innahu sa'nyana siman eta iyah sabu nyangka siman annal ilma sa'nyana ilmu al mujarroda anu murni. Jadi sa'nyana ilmu wungkul lahu eta tetep pikeun ieu si tolib saya kunu bakal bukti naon najatuhu kasalamatanana si tolib wa kholasuhu jeung salametna si tolib pihi dina ieu ilmul mujarrod. Sabab jalma nu neangan ilmu sebatas formalitas atawa katungkul ku dunia jeung katungkul ku jabatan, dia menganggap bahwa dengan dia punya ilmu dia sudah selamat. Sudah selamat, hidupnya sudah sukses. Wa annahu jeung sanyana si tolib eta mustagnin tidak butuh anil amali tina pengamalan. Wa hadihi ari ieu i'tiqad eta i'tiqadul falasifah, pateka dan ahli filsafat. Orang yang menyangka bahwa kita dengan menjadi orang cerdas, kita menjadi orang yang berilmu, kita akan sukses, itu adalah pemikiran orang-orang filsafat. Subhanallahil adim la ya'lamu hadal magrur. Subhana maha suci Allah, subhanallah maha suci Allah al-adimi anu agung. La ya'lamu teu apaleun saha hadal magrur ieu jalma nu katipu. Annahu sa'nyana kalakuan jeung tingkah. Hina hasola ketika berhasil si tolib al ilma kana ilmu. Idlam ya'mal ketika teu ngamalkeun si tolib bihi kana ilmu, takunu maka bukti naon al hujjatu hujjah alaihi kasih tolib eta akidun lebih kuat. Ketika orang menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu akan menjadikan alibi, ilmu itu akan menjadikan alasan, ilmu itu akan dijadikan sebagai hujah untuk mempertahankan keyakinan dirinya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asaddun nasi adaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'ullahu bi ilmihi. Kama seperti perkara qala nu geus ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ya teh. Asaddun nasi ari pangbanget-banget manusia naonana adaban, adabna yaumal kiamah dina poe kiamah eta alimun jalma anu alim, jalma pinter, layan pa'u anu teu mere manfaat hukasi alim sah Allahu Allah bi ilmihi ku ilmuna ieu alim. Waruya jeung diriwayatkeun annal Junaid sanyana Syekh Junaidil Baghdadi qaddasallahu sirrah, qaddasa muga ngabersihkeun sa Allah Gusti Allah sirrahu kana sir itu relung hati yang terdalam, kana sirna Syekh Junaid Baghdadi. Ruwiya diimpikeun Syekh Junaid fil manami dina ke bobo aya jalma nu ngimpi tentang Syekh Junaid, tapi jalma soleh gitu kan. Ba'da mautihi dina sabada wafatna Syekh Junaid pakila tuluy dicaritakeun lahu ka Syekh Junaid. Ma eta naon al khobaru ari berita ya Abul Qasim he Abul Qasim. Jalma ngimpikeun Syekh Junaid geus maot ditaros gitu kan. Ada berita apa yeuh? Abul Qasim teh Syekh Junaid teh. Qala ngucap Syekh Junaid tohat binasa. Naon tilkal ibarat itu ibarat wapaniat jeung ruksak. Naon tilkal isyarat itu isyarah-isyarah, itu pirang-pirang isyarat.
wa manfaat jeung teu manfaatna ka kuring illa ruqaiatun angin beberapa rakaat. Rokakna anu ruku kuring hakana itu rukaiat fil jaupi lail dina tengah-tengah peuting. Ketika Syekh Junaid geus maot diimpikeun ku santrina, mama gitu kan. Aya berita apa atuh cenah ti jero kubur teh yeuh nu geus kaalaman teh. Nah, jawab eta Syekh Junaid. Lah cenah gitu kan ilmu retorika, ilmu tentang naon tata cara berdebat, ilmu anu ari teu diamalkeun mah wah gunana ieu. Orang dipanggil jadi mubalik, jadi narasumber, terus hadir di setiap walimah-walimah diulem. Lamun hanya sebatas kata-kata itu tidak ada gunanya. Wa manafa'ana illa rakaatun raka'na fi jawfil lail. Tidak ada yang bermanfaat kepadaku kecuali beberapa rakaat yang aku lakukan di tengah malam. Nah, dalam pertemuan kali ini Imam Ghazali memberikan gambaran kepada kita ayyuhal walad an-nasihatu sahlun wal muskilu qabuluha. Nasihat itu gampang, orang memberikan nasihat itu gampang, orang memberikan ceramah itu gampang. Tapi wal muskilu qabuluha, yang sulit itu adalah menerimanya, mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Li'annaha fi midaki muttabi'il hawa murratun. Karena nasihat bagi orang-orang yang masih dirundung hawa nafsunya, bagi orang-orang yang masih mengikuti keinginannya, bagi orang-orang yang masih terbuai dengan keinginannya, nasihat itu akan terasa sulit. Ketika kita mendapatkan nasihat harus qiyamul lail, tapi kita masih suka tidur, ya akan terasa berat nasihat itu. Ketika ada ulama yang memberikan nasihat bahwa jangan terjebak dengan riba, jangan melakukan riba. Kalau kita masih suka terhadap riba, itu akan terasa berat. Orang yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa judi itu haram, mabuk itu haram. Tapi bagi orang-orang yang suka mabuk dan masih suka berjudi, main slot, main judi-judi yang lainnya, akan terasa berat rasanya. Nah, makanya hari ini Imam Ghazali seolah-olah memberikan petuah kepada kita. Jangan hanya kita belajar tapi tidak diamalkan. Usahakan setiap ilmu yang kita dapatkan harus kita amalkan. Rasulullah mengatakan man izdada ilman walam yajdad huda lam yajdad minallahi illa bu'dan. Orang yang makin bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah keimanannya, tidak bertambah ibadahnya, lam yajdad minallahi illa bu'dan. Mereka hanya mendapatkan rasa bendu itu rasa marah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita belajar setiap ilmu yang kita dapatkan usahakan harus diamalkan. Bahkan kata Imam Ghazali, wa alal khusus liman kana talibal ilma rasmi was mustaqilan fi fadli nafsi wa manaqibid dunya. Nasihat itu akan terasa berat, sama dirasakan beratnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu, tapi menuntut ilmunya hanya sebatas formalitas. Menuntut ilmu hanya untuk mengejar ijazah, menuntut ilmu hanya untuk pipadli nafsi, untuk demi jabatan. Ada kan orang yang, kenapa kamu sekolah lagi? Nah, karena memang syarat untuk mendapatkan jabatan itu harus S2, S3.
Maka orang-orang yang seperti itu ketika mendapatkan nasihat daripada ilmu akan terasa berat pengawalannya. Karena tujuan mencari ilmunya bukan untuk diamalkan. Tujuan mencari ilmunya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi tujuan mencari ilmu hanya untuk tujuan jabatan, untuk tujuan ijazah. Atau mencari ilmunya wamana kibid dunia, untuk persaingan dunia. Kalau kita dapat ilmu, otomatis kan akan mudah untuk mencari jamaah. Akan mudah untuk mencari relasi. Nah, ketika dia mendapatkan nasihat, maka nasihat itu akan terasa berat. Jadi sekali lagi kata Imam Ghazali, an-nasihatu sahlun wal muskilu qabuluha. Nasihat itu mudah, tapi yang sulit itu adalah menerimanya. Nasihat akan terasa berat bagi orang-orang yang masih mengikuti hawa nafsu. Nasihat akan terasa berat bagi orang-orang yang menuntut ilmu, tapi menuntut ilmunya hanya untuk formalitas, untuk ijazah, untuk demi tujuan jabatan, dan demi tujuan dunia. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asadun nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'uhullahu bi ilmihi. Orang yang paling berat adabnya, orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah orang yang berilmu, tapi Allah tidak mentakdirkan ilmunya itu bermanfaat. Jadi kalau kita belajar, tapi ilmu kita tidak bermanfaat, orang yang belajar, orang yang mencari ilmu, orang yang punya banyak ilmu, tapi ilmu sendiri tidak manfaat untuk dirinya dan orang lain, maka hati-hati. Karena nanti nasibnya di akhirat justru adabnya lebih berat daripada orang yang biasa. Pertanyaannya apa sih yang dinamakan ilmu manfaat? Ilmu manfaat itu bukan orang yang banyak pengikutnya. Yang dikatakan ilmu manfaat itu adalah bukan orang yang misalkan dia jadi banyak ilmunya, dia mempunyai posisi strategis penting, misalkan jadi dosen, jadi guru, jadi menteri misalkan. Bukan seperti itu. Atau kalau kiai yang banyak santrinya, atau kalau pemimpin torikoh yang banyak jamaahnya, yang banyak pengikutnya. Apa sih definisi ilmu manfaat? Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Imam Ghazali mengatakan definisi ilmu manfaat itu ada 5. Kriteria ilmu manfaat itu ada 5. Orang dikatakan ilmunya bermanfaat adalah yang pertama, al ilmun nafi huwa ilmul ladhi yajidu binafsihi yajidu binafsihi bihaubihi minallahi ta'ala. Yang dinamakan ilmu manfaat itu adalah ilmu yang ketika dia bertambah ilmu, bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia bertambah ilmu, makin takut. Ketika mendapatkan makanan, ini makanan halal apa haram? Jabatan yang kita emban ini kira-kira lebih banyak manfaatnya apa madaratnya? Kalau kita punya jabatan strategis, apakah kita ini mendapatkan gaji itu sesuai dengan hasil kinerja kita apa tidak? Kenapa? Karena dia merasa takut akan hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia meyakini inna sam'a wal basar wal fu'ada kullun ulaika mas'ula. Setiap penglihatan, pendengaran, bahkan kata-kata yang kita keluarkan, termasuk apa yang kita yang ada di benak kita, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, ilmu manfaat adalah ilmu yang membuat kita
kita bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, definisi ilmu manfaat adalah wa huwallazi yajidu fi basyiratihi bi uyubi nafsihi. Ilmu yang ketika dia bertambah ilmunya bertambah awas, bertambah jelas, lebih peka basirohnya. Basiroh itu mata hatinya. Jadi mata hatinya itu lebih peka, lebih terang, lebih sensitif kepada kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya. Jadi orang yang ilmunya manfaat adalah ketika dia itu lebih peka terhadap kesalahan dirinya. Maka ketika dia bertambah ilmu, ilmunya bukan dipakai untuk menilai orang lain. Tapi ilmu yang bermanfaat adalah ketika ilmunya lebih dipakai untuk introspeksi diri. Kita mengetahui tentang ilmu sholat. Kira-kira sholat kita itu udah benar apa belum? Kita mengetahui tentang masalah takabur. Bukan untuk menilai orang lain, kita itu tergolong orang takabur apa bukan? Kita mengetahui tentang masalah hasud. Kita itu orang hasud apa bukan? Jadi ilmu manfaat itu adalah ilmu yang lebih dipakai untuk muhasabah diri, introspeksi diri. Yang ketiga, definisi ilmu manfaat kata Imam Ghazali adalah wa huwallazi yajidu bi ma'rifatihi bi ubudiyati rabbih. Ilmu yang ketika bertambah ilmu itu bertambah ma'rifatnya, bertambah pengetahuan kepada Allah. Dan ketika bertambah pengetahuan kepada Allah, mereka itu bertambah ibadahnya. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambah kemakrifatan sehingga dia lebih rajin, lebih semangat, lebih terasa nikmatnya ibadah. Yang keempat, ilmu manfaat adalah ilmu wa yajidu wa yajidu wa yuqallilu fi rabbatihi minad dunya. Yang keempat adalah ilmu yang ketika bertambah ilmu tersebut dia makin tidak suka, makin menjauhi, makin tidak cinta dunia. Hari ini kan orang sudah tertanam di otaknya karena orang tuanya menanamkan kepada anaknya, kamu harus sekolah. Kenapa kamu harus sekolah? Supaya dapat ijazah. Kenapa supaya dapat ijazah? Supaya bisa kerja. Kenapa supaya bisa kerja? Supaya sukses. Suksesnya itu barometernya adalah dunia. Nah, Imam Ghazali mengatakan kalau kita ingin selamat, ilmu itu bukan untuk tujuan dunia. Tapi ilmu itu untuk dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan terakhir, definisi ilmu manfaat menurut Imam Ghazali adalah wa yukassiru fi rabbatihi bi akhiratihi. Ilmu yang lebih menambah kecintaan mereka kepada akhirat. Jadi ketika bertambah ilmu dia yakin wal akhiratu khairul laka minal ula. Dia yakin wal akhiratu khairul abqa. Jadi sekali lagi hati-hati ketika kita bertambah ilmu tapi tidak bertambah amalnya, karena nanti di akhirat kita akan menjadi orang-orang yang lebih dahsyat adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.